kita akan belajar yang pertama tentang Pancasila. Yang kedua adalah bumi-bumi Pancasila disertai dengan simbol atau lambangnya. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang apa saja pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap? Oke, langsung saja kita mulai. Anak solih, yang pertama kita akan pelajari adalah Pancasila. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kita wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena kita adalah warga Indonesia. Simbol-simbol Pancasila ada pada perisai burung Garuda. Nah, kemudian burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, di kelas-kelas ataupun di kantor-kantor biasanya selalu terdapat lambang Garuda Pancasila ini. Di tengah-tengah antara gambar presiden dan juga wakil presiden. Sudah tahu ya? Coba besok diamati. Apa saja bunyi Pancasila itu? Nah, setiap hari Senin ketika apel pagi, dalam kondisi normal, anak-anak biasanya sudah mengikrarkannya. Nah, yuk mari kita bersama-sama membacanya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah anak-anak sudah hafal bunyi-bunyi Pancasila tersebut? Kalau belum, coba diulang sehingga anak-anak menjadi hafal ya. Sila ke-1 Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol dari sila ke-1 Pancasila ini adalah gambar bintang, yaitu bintang emas. Kata kunci untuk sila pertama Pancasila adalah Tuhan, karena pengamalannya berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan. Contoh perilaku pengamalan sila pertama ini di rumah. Yang pertama, anak-anak bisa berdoa sebelum dan sesudah tidur. Kemudian yang kedua adalah beribadah bersama keluarga. Bisa mengaji bersama, bisa sholat berjamaah, dan seterusnya. Sila kedua Pancasila, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Anak-anak bisa lihat gambar sebelah kiri. Nah, untuk kata kuncinya, untuk sila kedua ini adalah sesama manusia, karena hubungannya antara satu orang dengan orang lain. Contoh perilaku pengamalan sila kedua ini di rumah, anak-anak yang pertama bisa saling menyayangi antara anggota keluarga. Anak-anak sayang kepada ayah, ibu, adik, atau kakak. Kemudian yang kedua adalah patuh kepada orang tua. Sila ketiga Pancasila, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbol dari sila ketiga Pancasila ini adalah gambar pohon beringin. Untuk kata kuncinya di sini ada dua. Yang pertama, cinta Indonesia dan juga bersatu. Bersatu dapat juga diartikan bersama-sama. Nah, contoh perilaku pengamalan sila ketiga ini di rumah, yang pertama bisa bangga memakai baju batik. Anak-anak punya tidak baju batik di rumah? Nah, dipakai ya. Kemudian yang kedua, belajar dan bermain bersama kakak atau adik dengan rukun ya. Sila keempat Pancasila, bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol dari sila keempat Pancasila ini adalah kepala banteng. Nah, anak-anak bisa lihat gambar sebelah kiri atas. Nah, untuk kata kuncinya adalah musyawarah. Musyawarah itu bisa diartikan membicarakan masalah bersama-sama. Nah, contoh perilaku pengamalannya dari sila keempat ini di rumah. Yang pertama, menghormati pendapat anggota keluarga. Dan yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau keinginan sendiri.
Sila kelima Pancasila bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol dari sila kelima Pancasila ini adalah gambar padi dan kapas. Anak-anak bisa melihat gambar di sebelah kanan atas. Nah, untuk kata kuncinya adalah adil. Kemudian untuk contoh perilaku pengamalan sila kelima ini di rumah, yang pertama, orang tua bersikap adil pada anak-anaknya. Dan yang kedua, adil membagi tugas saat membersihkan rumah. Semua orang bekerja, tidak ada yang diam ataupun bersantai-santai. Waktunya tugas. Nah, ada 2 tugas ya anak-anak. Yang pertama, menulis di buku tulis tematik masing-masing. Yang pertama nama. Kemudian, contoh perilaku yang sesuai Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing 1 contoh saja. Kemudian yang kedua, mengerjakan kuis PPKN di aplikasi Quizzes yang sudah di-download di HP. Kode permainan akan dibagikan di grup WA kelas masing-masing. Oke anak Solih, sudah jelas tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke anak Solih, sekian dulu ya pelajaran hari ini. Kita sambung lagi di pelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya maksimal. Oke, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan selalu. Aku dari sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.